Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera Riana Ngurah. Saya dari kampus Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Saya dari Fakultas Kehutanan dengan NIM 22475. Di sini saya akan menjelaskan pengelolaan citra penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, wilayah, fenomena di permukaan bumi melalui analisis data yang diperoleh dari alat rekam atau sensor. Alat perekam ini tidak bertolak langsung dengan objek yang tengah diamati. Adapun komponen-komponen penginderaan jauh. Yang pertama, energi atau sumber tenaga yang dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Energi pasif menggunakan energi matahari. Dalam penginderaan gambar atau suatu objek memerlukan cahaya matahari secara langsung dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Yang kedua, energi aktif menggunakan gelombang elektromagnetik. Dalam pengambilan gambar dari suatu objek menggunakan gelombang elektromagnetik sehingga tidak bergantung pada kondisi cuaca dan bisa digunakan kapan saja. Yang kedua, atmosfer diperlukan untuk memunculkan cahaya tampak pada gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, objek merupakan sasaran dalam penginderaan jauh. Contohnya, hidrosfer atau biosfer. Yang keempat, sensor. Sensor komponen terpenting untuk merekam atau mengambil gambar dari suatu objek. Yang kelima, pengelolaan data. Pengelolaan data dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, spesial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian atau gambaran wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Yang kedua, non-spesial adalah data yang tidak memiliki referensi mengenai gambaran wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Yang keenam, pengguna data. Pengguna data, seseorang yang mengelola atau menganalisis hasil data citra. Yang ketujuh, wahana. Wahana kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor atau alat perekam. Pengelolaan citra satelit. Citra adalah hasil penginderaan jauh. Citra terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama citra foto. Dalam perekam objek menggunakan sensor kamera. Yang kedua, citra non-foto. Dalam perekam objek tidak menggunakan sensor kamera, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang spektrum elektromagnetik. Contohnya sinar X dan gelombang radio. Pemanfaatan penginderaan jauh. Yang pertama, bidang hidrologi. Mengamati arah aliran sungai. Mengamati kecepatan aliran sungai. Pemetaan luas daerah aliran sungai. Pemetaan luas daerah dan interisasi banjir. Pemantauan daerah konservasi sungai. Yang kedua, bidang meteorologi. Mengamati pola pergerakan angin. Mengamati iklim suatu daerah. Membantu proses analisis cuaca. Yang ketiga, bidang okeanografi. Mengamati gelombang air laut dan pasang surut. Pemetaan potensi sumber daya laut. Pemantauan perubahan pantai akibat abrasi atau sedimentasi. Yang keempat, bidang geologi dan geomorfologi. Pemetaan daerah vulkanik, pemetaan wilayah bencana, mengamati gerak massa batuan, mengamati arah pergerakan lempeng. Yang kelima, bidang perencanaan. Penentuan lokasi pembangunan suatu infrastruktur publik, penempuan rute perjalanan transportasi publik sebagai bahan kajian suatu lahan, sebagai penentuan model pengembangan suatu wilayah. Sekian video dari saya. Bagi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.